Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menyepil buku apa yang saya gunakan untuk tes tumbuh kembang dari anak usia yang kemarin sempat banyak yang tanya ya, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Jadi ini adalah bukunya. Jadi pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Jadi ini adalah buku dari Kementerian Kesehatan ya, diterbitkan. Ini itu dikasihkan untuk puskesmas ya Bunda ya. Jadi di sini ada mulai dari anak usia 3 bulan sampai usia 72 bulan atau usia 6 tahun ya. Nah nih ya kan, jadi ini adalah stimulasi yang dilakukan ya. Misalkan ini nih, kita dari usia 3 bulan aja ya, 3 bulan. Nah usia dari 3 bulan tuh tesnya kayak gini-gini nih, KPSP namanya ya, 3 bulan. Jadi ini adalah tahapan tesnya. Untuk tahapan perkembangan dan cara stimulasinya seperti ini ya. Ini bukunya di puskesmas ya Bunda. Jadi kalau ini yang punya itu para bidan-bidan atau tenaga kesehatan yang kerjanya di puskesmas, karena yang ditugasin untuk tes ini itu adalah setingkat puskesmas kayak gitu. Jadi bidan yang ada di puskesmas. Nah ini adalah 9 bulan, kemudian ini cara stimulasinya. Jadi ini banyak banget ya, dari tiap 3 bulan sekali. Jadi anak yang usianya kurang dari 2 tahun itu ditesnya setiap 3 bulan ya. Kalau di atas 2 tahun itu tesnya tiap 6 bulan. Jadi kenapa nih di bawah 2 tahun tuh ada 0 sampai 3, 3 sampai 6, kemudian ada 9 bulan, 12, 15 ya. Terus ada 18, ada 21, kemudian ditambah 3 lagi jadi 24 ya. Kemudian kalau mau udah di atas 2 tahun, baru tiap 6 bulan sekali ya. Jadi dari 24 ke 30, kemudian 36, kemudian 42 bulan, kemudian 48 bulan. Ya, jadi ini yang kemarin sempat saya videokan ya. Ini adalah tes untuk anak usia 48 bulan atau untuk anak prasekolah ya. Jadi yang harus disiapin apa aja? Kubus, pensil dan kertas ya. Nah, ini ya kemarin yang sempat saya videokan. Kemudian yang untuk stimulasi, cara stimulasinya kalau misalkan nih ini tuh jawaban iya harus di atas 7 ya teman-teman ya, di atas 7. Jadi nilai 7, 8, 9, 10 itu bagus. Kalau di antara 4 sampai 7 itu harus tetap distimulasi. Jadi 2 minggu lagi dia balik untuk dilakukan tes ulang. Nah sebelum dia balik, di dalam 2 minggu itu dia harus distimulasi seperti ini. Ini cara stimulasinya. Ini adalah gerak kasar untuk otot kasarnya ya. Kemudian untuk gerak halus, kemudian cara bicaranya ya. Kalau misalkan usia 48 bulan dia nggak bisa bicara atau masih logatnya a i u e o gitu ya. Nah ini ada caranya gimana supaya dia bisa distimulasi. Cara stimulasinya biar dia bisa sesuai dengan usianya, cara perkembangannya kayak gitu ya. Nah ini sosialisasi dan kemandirian. Jadi kemarin ada sempat yang tanya juga, gimana kalau anak saya itu pemalu di luar tapi kalau di dalam rumah itu selalu aktif gitu ya. Jadi mungkin sosialisasi dan kemandiriannya yang harus diterapkan di rumah. Jadi ini adalah cara stimulasi yang harus diterapin oleh bunda-bunda di rumah ya. Kemudian setelah 48 bulan ada 54 bulan ya. Kemudian 60 bulan. Nah, ini yang kemarin saya sempat videokan juga. Nah, kemudian ini tahapan stimulasinya ya. Untuk anak 48 sampai 60 bulan. Nah, misalkan ini kemampuan bicara dan bahasa yang masih kurang ya. Ini caranya. Nah, ini tahapan perkembangan stimulasi untuk anak TK ya, usia 60 bulan sampai 72 bulan. Ini 5 tahun sampai 6 tahun. Ini caranya. Gerak kasar itu maksudnya untuk melatih otot kasar ya. Jadi otot-otot kasar, otot besar dalam tubuh tuh digunain. Nah, harus kayak gimana? Misalkan kayak bermain sepatu roda, kemudian main bola kayak gitu ya. Jadi otot besar yang bekerja. Kemudian kalau misalkan gerak halus, ini stimulasinya ya kan, kayak bermain
berlatih mengingat-ingat kayak gitu ya. Ini stimulasinya. Kemudian kemampuan bicara dan bahasa ya, seperti ini. Kemudian ini untuk sosialisasi dan kemandirian. Anak harus bisa ngancingin baju sendiri kayak gitu. Nah, stimulasinya kalau misalkan belum bisa ngancingin sendiri, gimana caranya stimulasinya? Nah, kayak gini ya, kayak gitu. Ini untuk anak usia 66 bulan. Ini yang pernah saya videoin juga ya. Nah, ini untuk 72 bulan. Nah, ini yang lainnya. Jadi itu ya, menjawab ya bunda-bunda. Kemarin yang pengen tahu ini dapat dari mana ya, ini memang dikasih dari Kementerian untuk Puskesmas. Kebetulan saya bidan Puskesmas, jadi ini adalah pedomannya ya. Jadi setiap tahun kita selalu melakukan kegiatan untuk tes tumbuh kembang anak-anak di posyandu maupun di TK. Nah, pedomannya adalah seperti ini ya. Nah, semoga ini membantu dari pertanyaan bunda-bunda sekalian. Oh ya, ada satu lagi. Jadi kalau misalkan bunda belum punya ini memang untuk pedoman untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau untuk ibu-ibu ya, untuk bunda-bunda yang di rumah pengen taunya gimana, di buku KIA ya bunda ya, di buku KIA yang terbaru tahun 2000, terbitan 2023. Nah, ini ada lengkap di sini bunda untuk tahapan perkembangan anak ya, gimana stimulasi anaknya. Oke, kalau bunda lihat di halaman 93 nih ya. Nah, ini adalah cara stimulasi. Ini cara stimulasi, ini cara tesnya ya. Jadi ini stimulasinya gimana untuk anak usia 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi di sini juga lengkap untuk anak 0 bulan sampai 6 tahun ya. Nih. Nah, di buku KIA ini cara stimulasi, ini cara tesnya. Ini bunda bisa ngetes sendiri di rumah ya, tes di rumah. Kadang pun saya kalau ke posyandu pakai ini ya. Nah, sambil ngajarin ini 9 sampai 12, 12 sampai 18 bulan, kemudian sampai 24 bulan, 2 sampai 3 tahun ya. Kalau bedanya kalau di sini ini kalau udah di atas 2 tahun ya hitungannya tahunan ya, karena mungkin lebih nyaman aja. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan pakai yang ini tadi ya, lebih detail. Kalau untuk ibu-ibu cukup setahunan kayak gini ya. Nah, mungkin kalau pengen beli buku bisa di aplikasi ya, di aplikasi apa itu, marketplace ya. Nah, gini yang terbaru ya, yang terbaru covernya itu yang seperti ini, bukan cover bolak-balikan yang ada ya buku kayak cover bolak-balik gini ya. Kalau ini yang terbaru itu cover yang satu aja. Nah, kalau pengen lihat yang terbaru itu covernya ada di dalam lagi. Jadi cover cuma satu di depan sama satu di dalam. Nah, kayak gini ya. Kalau yang terbaru memang di sini ada cover sama di sini ya. Habisnya halaman 34 ada cover lagi, ini untuk anak. Jadi ini untuk pemantauan anak, yang ini untuk pemantauan ibu hamil. Jadi ini berfungsi didapatkan, kita berikan untuk ibu hamil sampai anak usia 6 tahun di posyandu ya, sampai anak prasekolah. Terima kasih, semoga ini membantu buat bunda-bunda sekalian. Jangan lupa follow dan subscribe ya di YouTube channel saya. Terima kasih.